Halo teman-teman. Setiap hari, mari belajar sedikit lebih banyak pengetahuan bersama kami. Selama perang antara Ukraina dan Rusia, Ukraina didukung oleh banyak teman internasional, karena mereka adalah negara yang diserang. Bagi banyak orang, Ukraina adalah korban perang pengaruh antara Rusia dan Barat. Dan Rusia sangat ditentang oleh banyak negara di dunia. Namun, ada juga negara yang mendukung Rusia. Di dalamnya, perhatian harus diberikan pada hubungan khusus, yaitu hubungan antara Rusia dan Cina. Jadi Cina adalah teman Rusia, bagaimana reaksi Cina terhadap perang ini? Mari kita cari tahu bersama. Hubungan erat antara Cina dan Rusia semakin terlihat dalam kegiatan diplomatik kedua negara. Yang terbaru adalah selama Olimpiade musim dingin, yang diadakan di Cina. Putin menjadi salah satu dari sedikit pemimpin dunia yang menghadiri acara tersebut. Pada hari pembukaan, Cina dan Rusia mendeklarasikan kemitraan tanpa batas. Bersama-sama mereka akan berkolaborasi di ruang angkasa, perubahan iklim, kecerdasan buatan, dan internet. Selain itu, Beijing akan mendukung posisi Rusia bahwa Ukraina tidak boleh bergabung dengan NATO. Sementara Moskow menentang kemerdekaan Taiwan. Setelah Putin kembali ke rumah, dia secara terbuka menyatakan, akui kemerdekaan wilayah Donbas yang disengketakan dengan Ukraina. Pada saat ini, Kedutaan Besar Cina di Ukraina mendorong orang-orang untuk menempelkan bendera Cina di mobil untuk membantu mereka lebih aman. Karena penandaan akan membantu Rusia dan Ukraina, mengenalinya sebagai mobil Cina. Tapi yang mengejutkan, orang Cina terlalu percaya diri. Karena, menempelkan bendera di mobil tidak membuat orang Tionghoa aman, malah membuat mereka lebih berbahaya. Dan dalam waktu kurang dari 48 jam, Kedutaan Besar Cina membalikan mobil 180 derajat, mendesak orang-orang untuk merahasiakan identitas mereka, menjauh dari angkatan bersenjata dan area militer. Karena Cina menilai konflik antara Rusia dan Ukraina lebih sederhana ketimbang AS. Jadi AS mendorong orang untuk kembali ke rumah, dan membawa staf diplomatik kembali dari sebelum konflik terjadi. Atau Singapura menyarankan warganya untuk meninggalkan Ukraina mulai 13 Februari. Taiwan mendesak warganya untuk tidak datang ke Ukraina mulai 16 Februari. Hanya kedutaan Cina yang menunggu sampai perang pecah, dan pada 24 Februari, hanya mengizinkan warga untuk mendaftar untuk kembali ke rumah. Dan batas waktu pendaftaran adalah 27 Februari, yaitu 3 hari setelah Ukraina mengumumkan penutupan wilayah udaranya, untuk semua penerbangan komersial. Melalui periode ini, kita dapat melihat bahwa Cina dan Rusia membangun hubungan yang lebih baik. Hal yang sama berlaku untuk Ukraina. Oleh karena itu, Cina menyarankan rakyatnya untuk menempelkan bendera Cina di mobil mereka. Dan Cina juga meremehkan kontradiksi kedua negara. Mengingat bahwa Barat hanya menyebarkan berita palsu dan situasi sebenarnya tidak terlalu rumit. Tuan Putin tidak akan meluncurkan perang. Bagaimana reaksi Cina setelah perang terjadi? AS dan sekutunya langsung mengutuk dan menentang perang yang diciptakan oleh Rusia. Mereka menyebutnya invasi. Namun, Cina tidak seperti itu. Ketika wartawan mewawancarai Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri, asisten Menteri Luar Negeri Cina, apakah dia melihat ini sebagai invasi? Maka jawabannya adalah, tidak ada jawaban sama sekali. Dan sejauh ini, Cina belum menyebut ini sebagai invasi. Sebaliknya, Miss Hua Chuanying berkata, AS adalah orang yang memulai perang ini. Tindakan awal Cina benar-benar tidak mengerti. Karena dengan kecerdikannya, meski semakin dekat hubungannya dengan Rusia, Cina tetap akan memilih untuk tetap netral demi kepentingannya sendiri. Saat ini, Cina adalah mitra dagang terbesar Ukraina. Dan Ukraina juga memainkan peran besar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan Cina, terutama di Eropa. Pada tahun 2021, Cina juga akan menjadi mitra dagang terbesar UE, meskipun ada perbedaan politik yang signifikan antara kedua belah pihak. Sebaliknya, aliansi Cina dan Rusia menawarkan manfaat yang jauh lebih sedikit bagi Cina. Menurut data yang dirilis oleh Bea Cukai Cina, nilai total perdagangan Cina-Rusia adalah sekitar 147 miliar dolar Amerika, atau hanya 2,4% dari total nilai perdagangan global Cina sebesar 6,05 triliun dolar Amerika pada tahun 2021. Dengan demikian, sebagai negara adidaya ekonomi dan juga kekuatan militer, Cina secara terbuka mendukung perang Rusia tampaknya merupakan pilihan yang merugi.
Karena itu, di Dewan Keamanan PBB, Cina tidak memihak masyarakat internasional. Cina tidak mengakui ini sebagai invasi atau menyangkalnya, Cina abstain. Sejauh ini, bagaimanapun, Cina masih sebagian mematuhi sanksi AS terhadap Rusia. Minta Bank Negara untuk menghentikan pendanaan upaya perang Rusia melawan Ukraina. Jika tidak, Cina akan kehilangan pasar utama seperti AS dan UE. Namun selain itu, Cina juga tahu bagaimana memanfaatkan momen tersebut. Sementara Jerman membatalkan pipa gas senilai 11 miliar dolar dengan Rusia, Cina melompat untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak untuk membeli 50 miliar meter kubik per tahun, senilai hingga 640 miliar dolar, jumlah gas terbesar yang pernah ada. Ini akan membantu Rusia memiliki aliran pendapatan yang stabil dan jangka panjang, membatasi ketergantungannya pada pasar Eropa. Sementara Eropa akan mengalami krisis energi. Selain itu, ketika AS dan sekutunya embargo Rusia dari sistem pembayaran internasional SWIFT, ada kemungkinan Rusia akan bekerja sama dengan Cina untuk mengembangkan sistem pembayaran lain. Dan faktanya kedua negara sudah memiliki sistem pembayaran sendiri. Dan jika itu terjadi, maka dolar akan kehilangan posisinya, kekuatannya di masa depan. Terus seperti ini, mata uang Cina akan semakin kuat. Untuk negara-negara yang bertransaksi dalam dong Cina, mereka harus menggunakan sistem pembayaran mereka sendiri, tidak perlu lagi dolar. Secara keseluruhan, Cina sangat, dengan cerdik menjaga hubungannya dengan UE dan AS. Sementara semakin melekat pada Rusia, dan terutama menuai banyak manfaat ekonomi. Dengan demikian, orang yang membenci Cina akan menyebut mereka pembohong, tapi itu semua demi kebaikan negara mereka. Bagaimana Anda menilai Cina? Mari berdiskusi bersama. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka, dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.